Shalom rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali pada sore hari ini di One Step Closer. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kebahagiaan kita, sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber sukacita kita. Tetaplah tinggal di dalam Dia. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini mengoreksi kehidupan kami, mengarahkan hidup kami, membawa kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa di sini yang rajin berdoa? Pasti kita sebagai anak Tuhan tidak terlepas yang namanya kehidupan berdoa, ya. Nah, biasanya doa kita itu isinya apa sih? Mungkin kita berdoa memohon kesehatan dari Tuhan, ya, memohon perlindungan, atau juga nih ya, kita berdoa meminta berkat dari Tuhan, ya. Tuhan berkati aku, berkati kehidupanku, berkati pekerjaanku, gitu ya. Selalu minta berkat. Nah, biasanya berkat itu sifatnya materi, ya. Tuhan tolong aku ketika aku mengerjakan hal ini, Tuhan memberkati, begitu ya. Artinya kita memohon berkat secara materi, ya. Nah, boleh nggak sih kita berdoa memohon berkat secara materi? Nah, kita akan belajar juga itu yang pertama pada sore hari ini, ya. Dan yang kedua, apakah berkat yang sesungguhnya menurut firman Tuhan? Ya, jadi ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Apakah berkat yang sesungguhnya menurut kebenaran firman Tuhan? Terus yang kedua, bolehkah anak Tuhan berdoa memohon berkat secara materi? Ya, Tuhan itu dengar nggak sih kalau kita berdoa memohon berkat secara materi, ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, kata berkat itu muncul pertama kali itu di kitab Kejadian, ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, ya. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wow, ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah. Ya. Ini ayat yang sangat sangat bagus, ya. Ya, firman Tuhan disampaikan kepada Abraham, ya. Abraham, engkau akan diberkati, ya. Bahkan engkau dan bangsamu, ya, akan diberkati Tuhan, ya. Dan kita lihat lagi berkat ini, janji berkat Tuhan kepada Abraham ini diulang lagi, ya, di dalam Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Ya, ya. Kemudian di Kejadian 22 ayat 18. Bukankah sungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Wah. Ya, luar biasa, ya. Lalu di Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu, ya, seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat di sini Abraham dijanjikan berkat oleh Tuhan, ya, melalui keturunannya. Ya, keturunannya akan memberkati, ya, akan melalui keturunannya ini seluruh bumi akan diberkati. Nah, siapa sih keturunannya di sini? Siapa yang dimaksud dengan oleh keturunanmu
Siapa keturunan Abraham? Yang melalui keturunan Abraham itu seluruh bumi akan mendapat berkat. Apakah di sini bangsa Israel? Atau ada juga orang berkata bahwa kita sebagai Israel rohani, begitu ya. Jadi melalui kita lah seluruh bangsa akan diberkati ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat, gitu ya. Benar nggak ya? Apa kata firman Tuhan? Siapakah keturunanmu di sini yang dimaksud? Nah, jawabannya ada di Galatia 3 ayat yang ke-8. Dan juga nanti kita lihat di ayat 16 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya. Jadi di Galatia ini diulang ya, melalui janji berkat yang diberikan kepada Abraham itu ya. Dan di ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah yang dimaksud banyak orang. Oh, berarti bukan bangsa Israel berarti ya. Jadi melalui keturunanmu itu bukan keturunan-keturunanmu, tapi keturunanmu, single ya, single. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu ya, atau singular di sini ya, singular. Siapakah keturunanmu di sini? Yaitu Kristus. Oh, kita baru tahu nih. Ya, jadi Tuhan memberikan berkat kepada Abraham melalui keturunanmu, seluruh bumi akan mendapatkan berkat, yang akan diberkati. Jadi keturunanmu yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi jelas ya, clear ya. Jadi janji berkat yang diberikan kepada Abraham yaitu melalui keturunanmu di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan itu akan menurunkan Tuhan Yesus ya ke dunia ini melalui Abraham dan keturunannya, begitu ya, akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas ya di sini ya. Keturunanmu di sini sudah jelas yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang berkatnya itu apa sih? Jadi melalui keturunan ini, melalui Tuhan Yesus, Tuhan akan menjanjikan berkat kepada Abraham ya, dan kepada seluruh makhluk di bumi ini. Maksudnya kepada seluruh bangsa di muka bumi. Berkat apa yang disiapkan oleh Allah kepada seluruh bangsa melalui Abraham? Ya, yang sudah Tuhan janjikan beribu-ribu tahun yang lalu kepada Abraham. Nah, itu jawabannya ada di Galatia 3 ayat 29 dan juga kita lihat di dalam 1 Yohanes 2:25 ya. Kita akan lihat di Galatia 3:29 dulu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, jadi keturunan Abraham itu kita lihat di sini bukanlah keturunan, bukan hanya secara fisik begitu ya, darah daging ya. Maksudnya keturunan Abraham orang-orang Yahudi, tapi kepada jemaat Galatia dikatakannya oleh Paulus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga ada keturunan Abraham. Nah, ini dituliskan kepada orang-orang non-Yahudi juga gitu ya. Jadi orang-orang non-Yahudi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah milik Kristus. Dan karena mereka adalah milik Kristus, mereka juga dikatakan keturunan Abraham. Kenapa disebut keturunan Abraham? Kan mereka bukan orang Yahudi. Karena iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti iman Abraham yang memandang ke depan, ya, yang sudah Tuhan janjikan bahwa melalui keturunanmu, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang akan dilahirkan melalui Abraham, ya, dan keturunannya. Jadi artinya iman Abraham itu adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa nanti keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia ini, yaitu siapa? Melalui Tuhan Yesus. Jadi sama tuh, iman Abraham iman kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang Galatia yang bukan orang Yahudi ini adalah imannya juga kepada Tuhan Yesus. Jadi artinya karena sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, imannya kepada Tuhan Yesus, jadi orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah
orang-orang yang disebut keturunan Abraham, dan mereka berhak menerima janji Allah. Nah, apa janji Allah? Apa janji Allah yang sudah dijanjikan kepada Abraham dan seluruh keturunannya, ya, yang beriman kepada Tuhan Yesus? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Ini ada jawabannya. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa itu? Yaitu hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Rekan-rekan kasih Tuhan. Jadi jelas di sini berkat yang dijanjikan Allah kepada seluruh bangsa melalui Abraham, yaitu melalui keturunannya, yaitu Tuhan Yesus, adalah hidup yang kekal. Ya, jadi keturunanmu itu adalah Tuhan Yesus yang akan memberikan hidup kekal bagi siapa? Bagi seluruh bangsa. Ya, jadi bagi seluruh bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi janji hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya kepada Tuhan Yesus, itu tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu. Janji hidup kekal itu, berkat itu, ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan seluruh keturunannya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dikatakan sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, artinya yang bagi orang yang nanti akan percaya Tuhan, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ini berkat hidup yang kekal kepada seluruh orang-orang di dunia ini. Siapa mereka? Orang-orang yang dipanggil. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang dipilih dan yang dipanggil. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, hidup kekal itu apa sih? Gitu ya. Hidup kekal itu apa sih? Nah, jawabannya ada di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, hidup kekal itu adalah pengenalan akan Allah Bapa. Allah Bapa yang sudah memperkenalkan dirinya melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mengenal Bapa di dalam diri anak, di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memperkenalkan Bapa kepada kita. Ya, aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Ya, barang siapa mengenal Tuhan Yesus, dia mengenal Bapa. Ya, ini satu hal yang indah. Jadi kata mengenal di sini, ginosko, adalah sebuah level pengenalan dan juga dikenal. Bukan cuma kita mengenal Bapa, tapi Bapa juga mengenal kita. Seperti gambarnya itu seperti hubungan suami istri, begitu ya. Jadi pengenalan yang sangat dekat itu ya hubungan suami istri. Hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Hidup yang mengasihi dan dikasihi Allah. Hidup yang mengenal dan dikenal Allah, itu adalah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu bukan hanya nanti, tapi saat ini pun ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dikenal oleh Bapa, Bapa mengenal kita, Bapa mengasihi kita. Mulai dari saat itulah kita mengalami hidup yang kekal. Dari saat itu sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu hidup kekal. Saat ini kita sudah mengalami hidup yang kekal itu. Sangat indah. Ya, inilah yang harus membuat kita bersukacita. Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Dimulai semenjak kita percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi percaya Tuhan Yesus itu bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang memberikan iman kepada kita. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Yang menjadi sebuah seal, ya, meterai
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan, yang sudah diberikan hidup yang kekal. Ayo bersukacita enggak dengan itu? Ya, harusnya kita sebagai anak Tuhan harusnya bersukacita dong. Ya, karena Allah Bapa sudah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus dan kita diberikan hidup yang kekal. Jadi anak Tuhan itu adalah anak Tuhan yang senantiasa bersukacita karena sudah diberikan Kristus dan juga hidup yang kekal buat kita semua. Nah, jadi janji Allah kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, maksudnya adalah oleh Tuhan Yesus Kristus semua bangsa di bumi akan mendapatkan hidup yang kekal, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang dipilih dan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah berkat. Ya, itulah janji berkat yang diberikan kepada orang-orang pilihannya. Ya, termasuk kita semua, ya. Bersyukurlah karena apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, oh ternyata itu berkatnya berkat secara rohani ya, berkat hidup kekal. Yang dimulai dari ketika kita percaya Tuhan ya, diberikan iman, kita diberikan hidup yang kekal ya, dimulai dari ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita juga mungkin bertanya, kan bangsa Israel juga diberkati secara materi. Kok kita sebagai anak Tuhan nggak dapat janji berkat secara materi sih? Kan tadi lah itu berkat secara rohani gitu ya, janji hidup kekal. Tapi Tuhan juga memberkati kita juga nggak sih dengan berkat materi? Kita juga bisa dong, seperti bangsa Israel ya, mereka juga diberkati kok secara materi ya. Nanti kita lihat ya, bangsa Israel diberkati secara materi, diberkati. Harusnya kita juga, kan kita Israel rohani, mungkin gitu ya kita berkata. Kita kan Israel rohani, kita berhak dong mengklaim janji Tuhan seperti yang diberikan kepada orang Israel. Ini benar nggak nih, gitu ya? Kita berhak mengklaim berkat bangsa Israel karena kita adalah Israel rohani. Benar nggak itu secara firman Tuhan? Nah, kita lihat ya. Pada pengen berkat semua nih ya, berkat materi ya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1-13, di situ kita lihat ya, berkat yang diberikan kepada bangsa Israel. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi ruler ya, jadi pemimpin atas segala bangsa di bumi ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi ketika kita orang yang di kota ya, dan engkau yang orang yang di desa, engkau diberkati, ladangmu diberkati, kota mungkin jualan bisnis ya, toko pedagang diberkati Tuhan ya. Ini berkat materi ya. Diberkati buah kandunganmu, anak ya, dikasih anak oleh Tuhan. Ini berkat materi nih ya. Hasil bumi ya, itu kan berkat materi ya. Hasil bumimu dan hasil ternakmu ya. Anak lembu sapi dan kandungan kambing domba, berkat materi ya. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, roti ya. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar ya, waktu kerja, waktu di rumah diberkati. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Jadi musuh, kalau kita punya musuh dipukul kalah gitu ya. Dan selanjutnya tuh banyak sekali nih berkat-berkat ya, yang materi yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ya. Luar biasa sekali ya. Kalau silakan baca tuh di Ulangan 28 ayat 1-13. Wah, itu kan orang Israel diberkati tuh, hasil bumi, ternak, hasil ladang ya, di kota, di desa ya, di rumah, keluar rumah Tuhan berkati. Musuh pun akan kalah begitu ya. Wah, harusnya kita juga ngeklaim dong berkat ini ya. Kan kita juga Israel sejati gitu ya. Dan kita jangan lupa ya, bahwa bangsa Israel diberkati, dijanji berkat, dan juga ada kutuk ya. Kita bisa lihat tuh kutuknya kalau mau lihat tuh ya. Kalau tadi berkatnya di Ulangan 28,
Kutuk juga ada tuh di Ulangan 28, tapi ayat 15 dan seterusnya tuh. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya dan seterusnya, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, ya. Terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan seterusnya tuh. Silakan baca itu ya. Di Ulangan 28 ayat 15 dan sampai di situ Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, borok, penyakit dia Tuhan kasih tuh, kutuk, banyak sekali ya. Sampai ayat yang ke 46 tuh ya. Segala kutuk akan datang ke atasmu, memburu engkau, mencapai engkau. Kutuknya seperti memburu, mencari kita gitu ya. Serem ya. Jadi ingat deh, rekan-rekan kasih Tuhan, siapa di sini mau mengklaim berkatnya bangsa Israel, jangan lupa ada kutuk juga yang menyertainya ya. Jadi kalau kita lihat di sini syarat untuk mengklaim berkat bangsa Israel itu, mereka harus setia melakukan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan. Hukum Taurat. Kita ingat hukum Taurat. Kan itu hukum Taurat cuman Keluaran 20 gitu ya. Hormatilah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kayaknya gampang ya. Kayaknya gampang gitu. Tapi ingat ya. Bukan hanya perintah Tuhan yang di Keluaran 20. Setidaknya ada 613 butir peraturan-peraturan yang harus dipelihara oleh bangsa Israel. Ingat ya, bangsa Israel itu dari kecil sudah ada sekolah hukum Taurat, sekolah Taurat ya. Mereka itu dari kecil sudah belajar hukum Taurat, mereka itu taat dengan hukum Taurat. Ya, mereka itu sangat detail memelihara hukum Taurat, korban bakaran. Doa-doa kalau lagi ngapain ada doanya, kalau ini ada doanya. Ada ritual-ritualnya ya, semua ada ritual. Kalau hari Sabat dipelihara, kalau enggak hukuman mati, lempar batu. Serem loh. Ya, mau jadi bangsa Israel. Ya, mau jadi bangsa Israel. Jangan cuma lihat berkatnya, ada kutuknya juga, ya. Jadi ingat sekali lagi, bangsa Israel itu dari kecil sudah disekolahkan sekolah Taurat. Ya. Jadi ingat itu, ya. Ini satu message yang penting ya. Berdoa minta berkat jasmani tidak salah. Nggak salah. Berdoa minta berkat jasmani. Tuhan berkatilah aku butuh uang Tuhan misalnya ya, untuk bayar kos. Tuhan aku butuh uang untuk beli motor misalnya, untuk aku bisa kerja ya, supaya hemat misalnya gitu ya. Tuhan tolong aku butuh makan atau aku butuh apapun. Tidak salah kita berdoa untuk meminta berkat jasmani, berkat materi ya. Tetapi yang salah adalah ketika engkau mengklaim berkat yang bukan dijanjikan untukmu, dan engkau merasa bahwa engkau adalah Israel rohani dan berhak mendapatkan atau berhak mengklaim janji-janji berkat yang diberikan kepada bangsa Israel. Engkau merasa dirimu adalah Israel rohani, ya. Ini yang salah, ya. Jangan lupa ya bahwa bangsa Israel itu sekali lagi harus menjaga dengan ketat hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dikerjakan ada kutuk yang memburu ya. Jadi ibaratnya nih, di pintu rumah bangsa Israel itu ada dua, berkat datang ke pintu rumah bangsa Israel dan juga kutuk. Ya. Nggak melakukan hukum Taurat ya, jangankan melanggar hukum Taurat, nggak melakukan hukum Taurat saja bisa dikutuk ya. Bagaimana kita bisa mengklaim berkat bangsa Israel yang mereka dari kecil memelihara hukum Taurat, mereka tahu secara detail peraturan-peraturan Taurat, mereka memelihara dengan sungguh-sungguh korban, sahabat dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengklaim berkatnya bangsa Israel? Ya, emang kita sudah melakukan apa? Modal kita apa sih? Hanya memberikan persembahan, perpuluhan. Terus kita merasa bahwa kita berhak mengklaim janji berkat bangsa Israel. Ya, terus ibadahnya bolong-bolong lagi. Ibadahnya kadang nggak bener gitu ya. Itu lihat tuh imam kalau nggak bener masuk imam besar kalau nggak bener hidupnya ya, nggak menguduskan diri, terus masuk ruang maha kudus bisa mati di tempat.
Lah kita mau mengklaim berkat Tuhan, berkat bangsa Israel, ya, merasa diri kita orang Israel rohani, dengan modal memberikan perpuluhan dan persembahan terus ibadahnya bolong-bolong. Merasa diri kita Israel rohani, jangan lupa ada kutuk yang menyertainya. Siapa kita? Ya, nggak level kita dan orang Israel. Ya, secara agamawi, waduh, kata Tuhan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih hebat daripada orang Israel, kita tidak masuk dalam kerajaan surga, ya. Tidak lebih benar daripada orang Farisi ya, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga, ya. Ingat itu. Nah, jadi ingat nih ya, jika engkau mengklaim berkat bagi bangsa Israel untuk dirimu, berarti kita sedang mengaktifkan kembali hukum Taurat yang isinya adalah berkat dan kutuk itu, ya. Itu berarti kita menyanyiakan pengorbanan Yesus dong, yang sudah menggenapi hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk menggantikan kita, ya. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menjadi terkutuk, ya, menggantikan kita loh. Harusnya kita yang terkutuk karena dosa-dosa kita. Jadi hukum Taurat itu tuh memperlihatkan betapa kita ini berdosa di hadapan Tuhan, dan kita itu berada dalam kutuk dosa, dan Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia menggenapi hukum Taurat itu dengan menjadi kutuk menggantikan kita. Ya, masa kita lagi mau mengaktifkan kembali hukum Taurat? Masih kita mau berada di bawah kutuk lagi? Bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Kok malah kita mau berada lagi di bawah kutuk hukum Taurat? Ya, berarti kita sedang berada di luar Kristus. Berkatnya nggak dapat, kutuknya menghantui. Mau? Ya, ini berat nih ya. Ini perlu kita benar-benar perhatikan baik-baik. Ya, jadi kita ini sebenarnya bukan Israel rohani. Ya, Israel ya Israel. Ya, kita umat Tuhan, ya, kita orang percaya gitu ya, kita anak-anak Tuhan, kita beda dengan orang Israel, ya. Mereka punya berkat, punya kutuk, ya. Mereka ada hukum Taurat yang menyertainya, mereka harus taat itu, dan kita nggak bisa kayak mereka, ya. Kita dibebaskan, kita diselamatkan karena Kristus, ya. Kita tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat itu, ada kutuk di sana, ya, dan kita sudah dilepaskan dari kutuk dosa itu. Nah, jadi di dalam Galatia 2 ayat 21 dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, jadi sebenarnya hukum Taurat itu hanya menunjukkan bahwa kita ini berdosa, dan Kristuslah yang akan menebus kita dari dosa itu. Jadi hanya di dalam kematian Kristus, di dalam penebusan Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa melalui karya penebusan Kristus. Nah, ya, jadi jangan pernah mau mengklaim berkatnya bangsa Israel, itu berkat mereka. Terus gimana dong kita sebagai anak Tuhan? Kita memang sudah diberikan berkat rohani hidup kekal, ya, bersama dengan Tuhan, mulai dari kita percaya Tuhan sampai nanti kita dipanggil, ya. Terus nggak ada berkat jasmani dong, gitu ya. Dari tadi nungguin berkat jasmani gitu ya. Oke, kita lihat Galatia 2:21. Sorry. Apakah Tuhan juga memberkati kita secara materi? Ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu apa? Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ya, ingat itu. Garis bawahi, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya apa? Sebagai anak Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Kebutuhan materi juga Tuhan tahu, ya, sehingga dikatakan Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita bisa dikatakan berkelimpahan, mengalami sebuah kelimpahan dari rasa cukup itu, ya, kita mengalami kelimpahan dalam segala kebajikan. Bahkan kita bisa memberi gitu ya dengan penuh, dengan kelimpahan, dengan kasih, dengan penuh sukacita. Meskipun ya cukup buat kita gitu ya, enggak berkatnya itu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu bahwa kita mencukupkan, bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, dan
Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga untuk kebutuhan kita setiap hari. Ya, Tuhan tahu, dan sekali lagi Tuhan senantiasa akan memberikan kecukupan. Ya, Tuhan akan memberkati kita juga. Secara rohani Dia sudah memberikan hidup yang kekal, dan juga di dalam kebutuhan setiap hari Dia juga mencukupkan. Ya, jadi boleh berdoa untuk kebutuhan fisik, materi kita, boleh berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Engkau yang terus boleh memimpin kami, membawa kami terus hidup dalam sukacita, karena Engkau sudah memberikan kepada kami berkat yang luar biasa. Itu hidup kekal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga dalam kehidupan dunia ini, Engkau juga memberkati kami dengan kebutuhan materi dan kebutuhan yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.